Nama Cheng Ho sudah tidak asing lagi, tetapi banyak yang belum benar tahu siapa dia sebenarnya dan bagaimana namanya bisa sangat dikenal di Indonesia. Lahir dengan nama Mahe, Cheng Ho adalah salah satu laksamana asal Provinsi Yunnan, Tiongkok. Dia berasal dari suku Hui, yang merupakan salah satu suku terbesar di Tiongkok. Suku Hui ini dikenal dengan masyarakat pemeluk agama Islam di Tiongkok. 是穆斯林家庭，他的祖父、他的父亲都到过麦加朝圣，所以在这个汉语里头叫哈泽，是到过麦加朝圣的人。所以郑和尽管从云南出来的时候年龄比较小，但是他一定是穆斯林家庭的背景。同时，我坚信他就是穆斯林的信仰。 Ketika masih muda, Cheng Ho dikenal sebagai kasih Muslim yang dipercaya Kaisar Zhou atau Kaisar ketiga dinasti Ming. Beliau super pemberani dan tidak gentar dengan menunjukkan kehebatannya. Pada tahun 1368, Kekaisaran Tiongkok mengalami kemunduran karena jatuhnya dinasti Mongol. Dengan keberaniannya, Cheng Ho menawarkan diri untuk melakukan sebuah perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk mengembalikan kejayaan Tiongkok. Niat Cheng Ho ini disambut dengan rasa bangga dan terharu dari sang kaisar. Ekspedisi tersebut dimulai sejak tahun 1405 dan membawa Cheng Ho ke negara-negara Asia, Timur Tengah, hingga sampai di Afrika. Hasil perjalanan ini dilabeli sebagai suatu ekspedisi dengan armada paling besar dan hebat sepanjang masa. Bayangkan saja, ekspedisi ini melibatkan 300 kapal dengan 30.000 kru yang terdiri dari tentara, kartografer, ahli astronomi, dan sarjana alam. Tidak hanya itu saja, kapal kayu yang digunakan disebut-sebut sebagai kapal laut terbesar sepanjang masa dengan panjang 138 meter dan lebar 56 meter. Kapal milik Vasco da Gama dan Christopher Columbus yang dikenal sebagai penakluk dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kapal milik Cheng Ho ini. Perjalanan Cheng Ho tiba di Nusantara di daerah Semarang. Tempat tersebut merupakan tempat persinggahan istirahat Cheng Ho beserta pengawal-pengawalnya. Misi Cheng Ho adalah untuk perdamaian dunia. Peranan Laksamana Cheng Ho dalam penyebaran agama Islam di Semarang abad ke-15 terlihat dengan adanya keharmonisan masyarakat Jawa karena adanya akulturasi budaya Tiongkok, Jawa, dan Islam. Hal ini terbukti dengan adanya kelenteng Sampokong yang dulunya dipakai umat Muslim untuk beribadah. Sekarang telah dialih fungsi digunakan untuk beribadah agama umat Hindu. Di halaman depan terdapat patung Laksamana Cheng Ho di kelenteng Sampokong tersebut. Kapal terbesar pada abad ke-15. Panjangnya mencapai 150 meter dengan lebar 65 meter. Sengaja didesain untuk tahan badai dan sudah dilengkapi teknologi canggih seperti kompas magnetik. Bahkan jumlah dan ukuran kapal yang digunakan sang laksamana jauh lebih besar dibandingkan kapal yang pernah dibawa seorang penjelajah dari Italia Simbol Cina bernama nampak dari Christopher bentuk Columbus. bangunan kelenteng Sampokong. Ritual dan ornamen yang terdapat di kelenteng Sampokong diantaranya ada lilin, lampion, patung dewa-dewa, serta dominasi warna merah dan kuning yang membungkus pernak-pernik yang terdapat di kelenteng Sampokong. Cheng Ho sebagai seorang pemeluk Islam sukses dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Islamisasi di Nusantara yang dilakukan oleh Cheng Ho dikatakan akulturatif karena terciptanya keharmonisan yang terjadi di masyarakat Nusantara pada saat itu. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.